Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsata Iras, melalui renungan dan doa malam. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, dan selalu bersuka cita, bahkan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami di setiap waktu kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini pun kami merasakan kehangatan kasih-Mu. Kami akan beristirahat di malam ini Bapa. Kami memohon penyertaan-Mu, bahkan memohon kekuatan-Mu melalui firman. Firman ini meneguhkan iman kami. Karena itu kami sedia mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mohon ampun dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, renungan dan doa malam ini diberi judul hidup dalam pengampunan. Dikisahkan bahwa ada seorang anak, dia bernama Joy. Saat itu dia sedang sakit sekarat dan ia ingin meninggal dengan tenang. Dia pernah bertengkar dengan sahabatnya bernama Billy, sehingga bertahun-tahun Joy dan Billy tidak saling berbicara. Karena ingin memperbaiki hubungan, maka Joy meminta Billy untuk dapat menjenguknya. Ketika Billy tiba, Joy berkata bahwa ia takut bila harus pergi ke alam baka dengan membawa permusuhan di antara mereka. Karena itu, Joy berkata bahwa dia ingin mengakhiri pertengkaran. Dia pun menggenggam tangan Billy dan berkata, "Aku memaafkanmu. Maukah kamu juga memaafkanku?" Billy menjawab bahwa ia juga mau memaafkan Joy. Tetapi saat Billy pamit dan sedang beranjak keluar dari ruangan itu, Joy berteriak, "Billy, tapi ingat, kalau aku sembuh, berarti kita tidak jadi berbaikan." Saudara yang kekasih, mungkin kita tersenyum saat membaca atau mendengar cerita ini. Namun kisah ini memberi gambaran yang sangat jelas tentang cara kita memperlakukan orang lain. Pengampunan yang orang berikan seringkali tidak berasal dari lubuk hati yang terdalam, tetapi mungkin hanya dilandasi rasa takut atau keuntungan diri sendiri, atau karena rasa bersalah, bukan karena kasih yang tulus kepada Allah dan kepada sesama yang telah bersalah kepada kita.
Ya mungkin saja di mulut kita memaafkan, namun ketika timbul perselisihan yang paling sepele sekalipun, dengan mudah kita mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu. Padahal yang dimaksud oleh Yesus dengan pengampunan sama sekali bukan seperti itu. Rasul Paulus menjelaskan dengan gamblang ciri-ciri pengampunan yang murni ketika ia berkata bahwa kita harus saling memaafkan sebagaimana Allah telah mengampuni dosa kita. Itu berarti kita harus mau memaafkan dan juga melupakan. Ingat bahwa membenci dan mendendam membawa permusuhan, tetapi memaafkan dan melupakan membawa kedamaian. Sekali lagi, membenci dan mendendam membawa permusuhan, tetapi memaafkan dan melupakan membawa kedamaian. Roma 4 ayat 7 sampai 8 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Karena itu saudara, hiduplah dalam pengampunan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu meneguhkan iman kami, menguatkan batin kami, untuk senantiasa kami hidup dalam pengampunan. Sebab seringkali Tuhan dalam keterbatasan, kelemahan, kekurangan kami berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kami lebih mencintai diri kami sendiri, bahkan kami tidak peduli peka dan kasih kepada orang lain. Seringkali apa yang kami ucapkan tidak sesuai apa yang ada di hati kami. Bahkan seringkali kami mendendam dan membenci orang lain. Tuhan, jamalah kami. Tolong kami Tuhan untuk keluar dari jerat dosa kami. Hidup baru bersama dengan Kristus untuk selalu menikmati kasih karunia Tuhan. Pengampunan yang luar biasa. Sehingga itu juga yang dapat kami lakukan bagi orang lain. Kami terbatas, tapi kami kuat di dalam Tuhan. Karena itu kuasai kami dengan Roh-Mu, supaya kami mampu menerjemahkan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa, jaga kami malam ini, beri kedamaian, ketenangan, dan kami yakin ada hari esok Tuhan sediakan bagi kami. Kami bisa menikmati kehidupan yang baru dengan berkat yang baru. Ini kami yang berdoa dalam nama Yesus. Kami memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, demikian renungan dan doa malam. Saya Pendeta Tirsa Tairas berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus mendukung channel YouTube Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tekan tanda subscribe, like, juga berikanlah komentar. Dan jika dianggap video ini bermanfaat, bagikanlah di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.